sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dadang Abdur Rohim. Sudah beberapa tahun terakhir ini, ia merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dadang selalu merasa tubuhnya sehat, sebab sejauh ini ia masih bisa beraktivitas dengan baik. Hanya saja, beberapa gejala memang sering dirasakan. Tepatnya sejak 12 tahun lalu, ia kerap mengeluhkan sakit kepala dan juga nyeri di ulu hati. Sayangnya, Dadang tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Ia hanya memilih untuk melakukan cek kolesterol saja di rumah sakit, yang dimana kolesterolnya juga ketahuan tinggi. Ulu hati sakit, pinggang, terus di kuduk saya sakit, keringat dingin, jantung juga berdebar, terus perihnya kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Itu saya pikir awalnya ada namanya antara asam lambung dan kolesterol gitu. Dan yang sebenarnya membuat Dadang khawatir juga, sudah setahun terakhir ini, ia mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Lantas, apa saja yang sebenarnya perlu diwaspadai dari kesehatannya? Dan apakah Anda juga merasa selama ini tubuhnya sehat-sehat saja? Sebaiknya simak tayangan Go Healthy hari ini sampai tuntas. Halo pemirsa, salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau tadi Anda menonton cuplikan tadi, Bapak Dadang sebenarnya seseorang yang sangat kreatif. Hidupnya penuh dengan prestasi, tapi beliau tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri. Hari ini kita mengelus dada, karena Pak Dadang tadi di tayangan ada banyak gejala, tapi masih cuek aja, nggak di follow up. Biarkan hari ini jadi pelajaran dan semoga Bapak Dadang juga berubah pola pikirnya dan dia mengikuti saran dari praktisi kesehatan dan tentunya Anda juga di rumah raih kesehatan yang paling optimal. Mari saya kenalkan, ini dia Bapak Dadang. Pak Dadang, selamat datang di Go Healthy Pak. Salam sehat ya Pak ya. Selamat, salam sehat selalu. Wah, Pak Dadang pencipta lagu, seorang pemain sinetron, film, ketemu banyak artis, tentunya hidupnya happy sebenarnya ya. Alhamdulillah. Tapi ternyata di dalam tubuh Bapak ada sesuatu yang tidak membahagiakan. Kagak happy ya? Kagak happy apa ya? Yang saya mau tanya begini Pak, ada dari data kami Bapak ini mengkonsumsi anti nyeri. Betul. Sangat banyak, 24 bungkus per harinya. Itu alasannya kenapa Pak? Ya itu kalau ketika penyakit saya kambuh, ya seperti asam lambung atau kadang di kuduknya sakit, yang saya anggap mungkin itu berhubungan dengan kolesterol atau dengan kepala yang sakit, yang begitu menyakitkan ketika itu, ya maka saya harus minum obat itu gitu. Oke. Dan tentunya pemirsa ada harapan, ada informasi, ada edukasi di Go Healthy dan para praktisi kesehatan akan menyampaikan semua itu. Di sini sudah ada Mbak Anita dan juga Pak Pritisya Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat, salam olahraga. Pemirsa di rumah juga harus sehat ya. Pak kan tadinya nyiptain lagu. Apa lagunya Pak? Coba nyanyiin dong, biar kita tahu dong. Pertama sekali lagu saya itu dinyanyikan untuk Via Valen, pertama nyanyi lagu Via saya. Valen. Oke. Gimana lagunya? Seperti ini. Kau yang meninggalkanku lepas tanpa kata, teganya, teganya, teganya. Teganya. Aduh, keren. Kalau boleh tahu Pak, sekarang keluhannya 1 bulan terakhir ini yang paling kontras itu apa ya Pak? Ya lambung. Lambung. Selain asam lambung Pak, apalagi Pak keluhan yang lain? Tensi mungkin ada tinggi? Ya kalau tensi bicara tinggi, ya mungkin saat ini ya kadang-kadang stabil, kadang-kadang muncul. Gini deh Pak, paling tinggi pernah di angka berapa Pak tensinya? Lebih dari atas 200. Pernah di atas 200? Pernah di atas 200. Tadi bahkan sebelum syuting kita periksa Bapak 158/87 loh Pak. Saat Bapak sudah ketahuan tensinya sampai mencapai 200, waktu itu Bapak ada konsumsi obat gak Pak? Enggak saya. Kenapa tuh Pak? Karena berpikir saya itu hanya masalah di lambung gitu. Akibat lambung saya pikir, dari kepala saya jadi sakit gitu kan, jadi keringat dingin, saya pikir itu nggak ada hal yang lain gitu. Ada cek tensi secara rutin nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ketika itu saya di apotek sekali beli obat, kita bayar di apotek, dia yang ngecek, Pak
tensinya tinggi nih Pak, gitu. Ya udah terlanjur duitnya buat beli obat asam lambung, saya beli asam lambung aja gitu kan. Oke. Sama Padahal puyer. rasa nyeri yang Bapak rasakan ya, sakit kepala, itu bisa menjadi salah satu tanda maupun gejala dari tensi yang tinggi. Iya. Jadi sebenarnya kalau misal pemirsa di rumah mengalami hal yang sama, sakit kepala berkepanjangan, yang lebih tepat adalah periksakan rasa nyeri tersebut ke dokter. Dicari tahu sumber akar masalah rasa nyeri yang timbul ini apa. Itu yang diatasi Pak. Bukan berarti malah minum obat anti nyeri terus menerus. Diminum secara berlebihan sampai melewati batas dosis yang diperbolehkan. Justru itu bahaya Pak. Itu yang akan mengakibatkan lambung menjadi rusak. Mengakibatkan sumbatan pada aliran darah. Bisa mengganggu kesehatan-kesehatan yang lainnya. Bahkan bisa mengakibatkan tensi menjadi lebih tinggi lagi Pak. Jadi yang Bapak bereskan akibatnya saja. Akibat tensi Bapak tinggi, Bapak sakit kepala. Sakit kepalanya Bapak atasi dengan obat anti nyeri yang cuman menopengkan saja. Cuman jadi topeng. Tapi penyebabnya masih ada di sana nih, tensi yang tinggi. Sekarang saya tanya, ketika lagi timbul rasa nyeri, total minum obat puyer anti nyeri, itu berapa banyak Pak? Ya 24 24 Pak. 24 biji. Hampir 3 renceng itu Pak. 24 apa saset Ya ya? dua renceng Dua renceng 12, lebih, Pak. satu rencengnya itu. Per hari Pak? Iya. Hah? Per hari. Ya kalau itu sampai malam lah, maksudnya dari pagi nih. Ntar sampai malam udah selesai, udah beli lagi buat besok. Ini ya salah pemirsa ya. Jadi kalau misalkan merasakan rasa nyeri yang kerap berulang kali dirasakan, ya harus dicari tahu penyebab nyerinya apa, lalu diatasi penyebab nyeri tersebut. Oke, jadi kita udah dapet nih akar permasalahan Bapak nih. Bapak darah tinggi, Bapak nggak pernah cek ke dokter sehingga Bapak nggak tahu obatnya yang diminum apa yang benar. Ya Pak, kita nggak mau Bapak itu, jadi Bapak perlu perbaiki semua pola hidup tadi yang masih nggak benar. Siap, ya, Bu. menjadi pola hidup yang sehat. Dan Pak, kita ada tambahan teknologi. Kan kita sekarang teknologi makin berkembang ya Pak. Ini ada teknologi laser yang Bapak bisa gunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah Bapak. Pak, yang kita gunakan di sini adalah laser intensitas rendah, low level laser terapi. Teknologi laser ini akan menyinari kulit dan masuk ke pembuluh darah. Teknologi laser akan bisa meningkatkan produksi zat yang namanya nitric oxide, Pak. Tapi seiring usia produksi NO ini berkurang, pemirsa dan Bapak. Lihat di usia 60 tahun bisa jadi cuma 20%. Ya, pada saat 20 tahun Bapak masih fresh. Sekarang Bapak usia udah mulai 50-an ya. 55. Nah, udah mulai menurun. Akibatnya jika produksi nitric oxide ini menurun, pembuluh darah menjadi menyempit. Penyempitan itu karena penumpukan plak di sana. Yang tadi Pak, kalau pembuluh darah menyempit, tensinya jadi lebih tinggi dong. Karena penebalan dari arteri dinding pembuluh darah, pengerasan dinding, dan juga ada peradangan di sana. Saat nitric oxide ini menurun, sirkulasi aliran darah dan suplai oksigen ke organ tubuh jadi terganggu. Pembuluh darah jadi sempit, tidak lentur, kaku. Penumpukan plak terjadi di sana sehingga tekanan darah jadi meningkat nih, seperti yang Bapak Dadang alami. Ya Pak, jadi dengan teknologi laser ini tentunya akan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Jadi pemirsa, seperti Pak Dadang nih misalnya hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ayo terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sekarang juga. Digunakan pada pergelangan tangan kiri karena di sana ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan juga paru-paru. Sehingga pompa jantung menjadi lebih efisien, irama jantung menjadi lebih teratur, tensi menjadi lebih terkendali. Dari sisi saluran napas juga kesehatannya dijaga dengan baik. Ketika digunakan nantinya akan membantu menguraikan gumpalan darah atau trobus tadi yang bisa timbul akibat pengentalan darah. Ketika terurai, maka nantinya aliran darah dapat berjalan dengan lebih lancar. Ingat, kenapa sih aliran darah ini penting? Karena sel darah memiliki tugas utama, yaitu mengikat zat gizi dan oksigen yang kita hirup maupun kita konsumsi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah juga yang akan membawa limbah-limbah untuk dibuang melalui organ ginjal. Nah sekarang kalau aliran darah Anda terganggu, maka kesehatan seluruh sel tubuh Anda ini bisa mengalami kerusakan juga. Oleh sebab itu ingat, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo gunakan alat kesehatan Equilaser dari Gogomol.
Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Untuk menggunakannya caranya gampang sekali. Yang pertama adalah tekan agak lama, lalu tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala. Bapak lihat ya, ada di sini. Ini dipakai 2 kali sehari pemirsa. Ingat spesifikasi dari EquiLaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan hingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari EquiLaser bisa bantu kendalikan diabetes. Tuh Pak Dadang, hati-hati diabetes. Ada hipertensi, kolesterol asam urat tinggi. Dan harapannya Anda dan juga Pak Dadang bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EquiLaser ini? Yaitu silakan hubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa catat atau foto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Nah, hati-hati jangan sampai salah nomornya agar terhindar dari penipuan. Pastikan Anda mendapatkan EquiLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk langsung menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Gunakan EquiLaser atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Langsung kita bicara fakta. Mager atau malas gerak dapat meningkatkan resiko kematian dini. Wah, malas gerak mungkin udah sukses. Uang sudah banyak. Akhirnya malas bergerak, jarang olahraga, tahu-taunya kematian dini. Penjelasannya bagaimana? Begini Mas Edwin dan juga pemirsa di rumah. Tadi seperti yang Mas Edwin bilang, bisa juga dengan kehidupan yang udah enak jadi malas bergerak. Atau merasa baik-baik saja walaupun tidak berolahraga atau tidak latihan fisik. Pemirsa hati-hati ya. Badan kita ini diciptakan sebagai makhluk bergerak. Karena itu memang harus terus bergerak agar alat geraknya baik, aliran darahnya baik, semua di dalamnya bergerak tidak karatan. Nah artinya kalau karatannya di otot dan sendi jadilah nyeri-nyeri. Kalau karatannya di pembuluh darah terjadilah penumpukan plak di pembuluh darah karena makanan kita yang ada kolesterol, karbohidrat yang berlebih tidak diubah menjadi energi dan menumpuklah di pembuluh darah kita. Saat pembuluh darah menumpuk plaknya, menyempit, tekanan darah meningkat, kolesterolnya tinggi, darahnya kental. Tentunya aliran darah ke organ-organ vital menjadi terhambat. Kalau penyumbatan ini makin lama makin tebal, aliran darah makin kecil yang nyampai ke organ-organ vital kita, disitulah masalah yang bisa meningkatkan resiko kematian tinggi. Saat pembuluh darah ke otak tersumbat, akan ada kerusakan sel-sel otak yang berujung stroke. Atau saat tekanan darah tinggi sekali bisa jadi stroke-nya juga perdarahan. Langsung menyebabkan kematian atau kelumpuhan yang mengakibatkan perubahan drastis pada kehidupan seseorang.
Saat pembuluh darah ke ginjal yang tersumbat, jadi gagal ginjal, mungkin tidak kematian dini, tapi hidupnya bergantung kepada alat. Harus cuci darah setiap minggu. Kalau tersumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung yang sudah pasti bisa menyebabkan kematian mendadak. Karena itu pemirsa, benar sekali fakta ini. Mager dapat meningkatkan resiko kematian dini. Nah, Pak Dadang tentunya ini menjadi pengingat kepada kita semua ya. Pak Dadang mungkin sudah sukses saat ini, sudah menelurkan begitu banyak karya. Mungkin jadinya olahraga udah nggak kepikiran. Pada dulu waktu muda mungkin olahraga. Betul. Dulu aktif jalan kaki. Dulu mungkin hidupnya lumayan sehat. Ya. Tapi ternyata gara-gara mager semua ini bisa terjadi. Pak, kalau ditarik ke belakang Pak, yang menyebabkan semua penyakit ini datang itu dari mana asalnya? Ya satu dari mager tadi. Males makan, ya kan, males ditunda-tunda, duduk kelamaan, ya itu mager tadi awal. Rokok juga mempengaruhi Pak ya? Rokok juga males dilepasin, gitu, mager. Bapak bilang, ini kayaknya keluhan yang paling mengganggu Bapak nih asam lambung. Betul. Bapak udah pernah cek jantung belum? Belum. Karena bisa saru loh Pak. Gejalanya bisa sama loh di bagian situ loh. Kalau jantung kan berat nih ya, bisa kematian mendadak kalau jantung. Karena 1 menit nggak berdetak, udah deh kita serangan jantung lewat Pak. Saya jadi teringat, Bapak ini dulu punya pengalaman mirip seperti serangan jantung. Iya. Pak pernah keringat dingin, mual, terus Bapak cari dokter begitu, karena dari data kami Bapak pernah mengalaminya dulu, pernah Pak? Betul ya. Nah coba ceritakan Pak, itu perasaannya bagaimana, gejalanya seperti apa? Ketika saya sakit itu emang saya pikir awalnya curiga ke asam lambung tadi gitu. Saya nggak tahu bahwa itu jantung apa nggak tahu karena saya belum pernah Belum ngalamin pernah itu. periksa. Belum pernah periksa saya. Itu keringet dingin saya. Ulu hati sakit nih. Ulu hati mual kayak kayak bengkak gitu di sini. Digituin tuh sakit gitu tuh. ya? Digituin sakit, ditekan itu sakit. Sampai ke sini larinya nih. Wah ke bahu udah itu Nah Pak. itu leher, Menjalar, pinggang udah lari. tanda-tanda serangan Pak, ya. jantung itu tuh Pak. Jadi, nyeri ulu hati itu tidak selalu disebabkan karena gangguan organ lambung. Kita lihat area ulu hati kita, itu ada beberapa organ yang bertumpang tindih ada di sana. Lambung ada organ hati, ada organ jantung ya. Tuh bisa dilihat tuh, ulu hati. Nih, di sini ya Pak ya. Di sini Bapak bisa lihat ya. Tepat di atasnya duduk ada diafragma, di atasnya lagi ada organ jantung Pak. Lalu ada organ paru-paru juga, ada diafragma, di bawahnya ada lambung ya. Sekitar lambung itu juga ada organ hati dan ada organ-organ lainnya. Kalau kita lihat ya gejala dari serangan jantung, nggak usah sampai serangan deh, penyempitan pembuluh darah jantung. Pertama, ada yang khas, nyerinya di bagian dada kiri. Ya, ada yang nembus ke punggung tuh, ada yang kerasanya di punggung. Sering banget berasa di bagian punggung, lalu dia merasanya bahwa oh ini yang sakit adalah bagian punggungnya, padahal tidak demikian. Ada juga yang sakitnya di ulu hati, ya menjalar ke bagian atas, seperti yang Bapak rasakan. Nah itu juga bisa menjadi gejala dari serangan jantung. Penyempitan pembuluh darah jantung, serangan jantung, gambarannya seperti ini Pak. Jadi pembuluh darah ini sifatnya seperti selang, seperti pipa. Di dalamnya ada darah yang mengalir. Kalau serangan jantung yang terjadi adalah seperti demikian. Ya ada penyempitan pembuluh darah disertai adanya sumbatan karena gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah jantung itu sendiri, yang mengakibatkan aliran darah menuju ke organ jantung jadi terhambat Pak. Otot jantungnya nggak mendapatkan zat gizi maupun oksigen sesuai dengan kebutuhannya. Terjadi kerusakan otot jantung, makanya ditangkap sebagai sinyal rasa nyeri. Jadi Pak, rasa nyeri yang Bapak rasakan maupun pemirsa di rumah rasakan itu adalah sinyal, tanda dari tubuh Anda bahwa ini ada gangguan. Nah, gangguannya disebabkan karena apa? Ya harus diperiksakan ke dokter agar bisa mendapatkan pengobatan sesuai dengan penyebabnya. Jadi gak cuma diatasi rasa nyerinya, tapi kita atasi penyebab dari rasa nyeri itu sendiri. Saran dari saya, Bapak periksa lagi. Dan tidurnya pun harus diperbaiki. Kita lihat ya pemirsa di rumah, dampak kurang tidur dari seseorang ini bisa meningkatkan resiko terjadi hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, bahkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Untuk Anda yang sudah mengalami penyakit-penyakit tersebut, ini akan membuat angka-angka tersebut menjadi semakin tidak terkendali pemirsa. Itulah mengapa tidur ini menjadi suatu hal yang penting. Tidur itu harus diprioritaskan, harus cukup 7 hingga 8 jam pada malam hari. Kalau misalkan sering kekurangan tidur, atau misalkan sulit untuk memulai tidur,
bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan 2 kali sehari. Kenapa sih 2 kali sehari? Karena ternyata tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda antara pagi hari dan juga pada malam hari. Kita sama-sama lihat ya, di sini ada gambaran kiri dan kanan. Pada pagi hari, ya tubuh ini menghasilkan hormon serotonin, terutama di jam 6 pagi hingga jam 11 pagi. Sekarang kalau seseorang mengalami kekurangan hormon serotonin, apa yang terjadi sih? Pertama, gangguan emosional. Emosinya cenderung tidak stabil, moodnya jadi jelek, sehari-hari produktivitasnya menjadi terganggu. Nah, sedangkan pada malam hari, tubuh menghasilkan hormon melatonin. Kalau seseorang mengalami kekurangan hormon melatonin, nantinya berdampak pada tidurnya yang menjadi tidak berkualitas. Padahal tidur berkualitas itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika tidur kita lelap, maka tubuh dapat beregenerasi dengan lebih baik lagi. Bisa menjaga kesehatan jantung, paru-paru, organ pankreas, dan juga kesehatan seluruh tubuh. Oleh sebab itu, tidur gak boleh dianggap sepele. Kalau tidurnya kurang, semua yang kita kerjakan pun bisa menjadi terganggu. Tidur ini harus dioptimalkan, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser 2 kali sehari, bertujuan agar tidur berkualitas pada malam hari dan pada pagi harinya tubuh menjadi lebih berenergi. Jadi Bapak, jangan sampai kurang tidur lagi ya Pak ya. Tidurnya harus bisa diperbaiki agar nantinya Bapak bangun menjadi lebih segar. Amin. Aspirasinya juga bisa dapat Pak. Siap. Kalau tidurnya cukup Pak. Pak, sekarang berkaitan dengan Bapak mau punya teman tadi ya, sahabat saat Bapak memerlukan ilham-ilham untuk karya-karya menarik Bapak, menakjubkan Bapak ini yang tadi lagunya bagus-bagus semua. Pak, saat menggunakan teknologi laser, Bapak juga akan merasa lebih berenergi, bersemangat karena dia mengaktifkan kompor energi di badan kita, Pak. Amin. Iya, ada namanya mitokondria, itu di dalam sel kita. Fungsinya untuk mengubah sumber energi menjadi energi yang siap digunakan. Bapak bisa lihat di sini. Dengan teknologi laser, mitokondria akan ditingkatkan produksi NO dan oksigennya. Dan kedua zat itu akan membuat kompor energi ini yang sudah Bapak makan, gula, lemak, diubah menjadi energi lebih banyak, lebih optimal. Sehingga Bapak nih rasanya nggak ada capeknya dan untuk bisa membuat karya-karya jadi lebih bersemangat dong ya. Pak, tadi lirik apa yang ditulis pernah lupa nggak? Ya. Kadang-kadang suka gitu ya Pak? Suka begitu. Pak, ini ada lagi teknologi laser juga nih. Ada ekstensi yang Bapak bisa sambungkan terus dimasukkan ke dalam hidung. Fungsinya buat apa? Biar lebih dekat dengan otak. Saat teknologi laser ini ada dalam rongga hidung, tentunya lebih dekat dengan pembuluh-pembuluh darah yang ada di kepala. Bisa mengatasi sakit kepala, migrain, sinusitis, stroke, vertigo, dan demensia atau pikun. Jadi bisa membuat sel-sel otak dan indera yang ada di kepala Bapak nih menjadi lebih bagus fungsinya. Luar biasa. Ya Pak, jadi mudah-mudahan nih sahabat yang tadi Bapak anggap rokok, sebenarnya penjahat, bisa digantikan nih Pak dengan teknologi laser yang memang benar-benar merupakan alat kesehatan. Satu kesatuan Pak, pergelangan tangan kiri dan juga yang di dalam rongga hidung. Mudah-mudahan membuat Bapak bisa lebih produktif, lebih aktif. Amin. Dengan kesehatan yang lebih baik dan bisa mencegah komplikasi yang bisa timbul kalau Bapak nggak cegah dari sekarang. Sekarang ya Pak, mulai. Siap. Oke, semangat Pak Dadang. Terima kasih Mbak Anita, Mbak Preti semua nasihatnya hari ini. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Untuk menyalakannya gampang sekali. Pertama tekan agak lama, tekan sekali lagi lasernya sudah menyala. Sangat simpel. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat tinggi. Dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Gampang. Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa catat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Pastikan Anda mendapatkan EQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk langsung menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ya, waktu itu saya kena serangan jantung. Dan ternyata memang ada penyumbatan yang sampai
80%. Tekanan darahnya waktu itu 190 waktu kena serangan itu. Gula darah juga cukup tinggi, kolesterol juga di atas 200 itu. Nyeri dadanya berkurang sekarang. Dan untuk istirahat juga bisa lebih nyaman gitu, terutama kebugaran. Kebugaran itu lebih terasa sekali gitu. Badan itu prima gitu. Lesu segala itu udah teratasi semua itu sekarang. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.